Puluhan massa dari elemen Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Subang pada Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan polisi harus profesional, tindakan polisi tak boleh sesuai pesanan dan stop kriminalisasi, hukum tak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah. Masa aksi langsung disambut oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni beserta jajaran di pintu gerbang Pos Propam Paminal Polres Subang. Aksi tersebut dalam rangka mendesak Kapolres Subang untuk bertindak profesional, tegakkan hukum bukan berdasarkan pesanan. Jangan sampai hukum tumpul ke atas tajam ke bawah serta perbaiki citra Polri karena masih banyak anggota yang bertindak sembrono dan sewenang-wenang. Dalam orasinya, Endang Muslim mengatakan turut prihatin sekaligus kecewa dan malu dengan berjatuhannya bintang-bintang di tubuh institusi Polri, di mana ada keterlibatan mereka mulai dari perwira tinggi hingga anggota biasa dalam beberapa perkara pidana, seperti daring, kasus Jaul BB sabu 5 kg oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, serta baru-baru ini di Sumatera Utara ada 3 oknum Polri merampok sepeda motor warga dan baru terungkap ke permukaan setelah viral di media sosial. Lebih jauh, Endang menyebutkan bahwa institusi kepolisian masih mewarisi watak militeristik dengan citra having force and power. Pandangan ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan aparat Polri. Laporan Komnas HAM, misalnya, menunjukkan betapa sering terjadi tindakan kekerasan oleh polisi dalam waktu 2 tahun terakhir yang melanggar HAM. Terdapat 71 tindakan kekerasan dan 39 tindakan lainnya. Begitu juga catatan Amnesty Internasional, polisi adalah terduga pelaku serangan terhadap pembela HAM terbanyak sepanjang 2021. Sepanjang Juni tahun 2020 sampai Juni tahun 2021 juga ada setidaknya 17 kasus penyiksaan yang diduga melibatkan anggota polisi dengan 30 korban sebanyak 402 orang. Dikabarkan terluka akibat kekerasan oleh polisi saat aksi reformasi di korupsi di berbagai provinsi di Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengungkap temuan 677 kekerasan oleh aparat kepolisian sepanjang Juli tahun 2021 hingga Juni tahun 2022. Kekerasan itu paling banyak dilakukan menggunakan senjata api dengan 456 kasus. Deretan kekerasan tersebut menyebabkan 928 orang terluka, 59 jiwa tewas dan 1.240 orang ditangkap. Terbaru, kekerasan polisi di Wadas yang menimbulkan ketakutan dan trauma di masyarakat, tindakan unlawful killing terhadap 6 laskar FPI, penggunaan senjata yang tidak pada tempatnya telah mengakhiri nyawa 132 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, sebuah tragedi. Seperti diketahui, Endang melanjutkan bahwa telah beberapa kali Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo memberikan pernyataan keras terhadap anggotanya, seperti halnya mempersilahkan jajarannya yang tidak memiliki komitmen mematuhi arahan Presiden Joko Widodo agar keluar dari gerbong, termasuk mengancam para Kapolda yang tidak bisa perbaiki citra Polri akan dicopot. Selanjutnya, dalam orasinya tersebut, Endang juga menyebutkan bahwa dari hasil penelusuran timnya terkait kinerja polisi di Polres Subang, di mana ada pelaku pencabulan di Ciasem sudah hampir 4 bulan hingga saat ini belum terungkap. Kasus pencurian di Polsek Cisalak di mana kedua belah pihak sudah berdamai dan saat hendak dicabut oleh pelapor ditolak oleh polisi, tentu ini bertentangan dengan program Kapolri yakni Restoratif Justice. Kasus pencurian di salah satu korporasi Kabupaten Subang diduga terkesan dipaksakan, kasusnya kini dipropamkan. Penetapan 2 tersangka pengeroyokan di Sukamandi Jaya pun terkesan dipaksakan, di mana peran mereka hanya melerai, bahkan salah satunya tidak turun dari motornya. Yang lebih mirisnya, seharusnya kejadian ini tak terjadi jika Kades Sukamandi Jaya selaku orang tua warga di sana saat mereka datang ke rumahnya, merespon untuk mencegah dengan memanggil korban dan memediasinya, tidak malah melakukan pembiaran, pun kini kasusnya dipropamkan. Kasus pengeroyokan Saudara Fahlevi Al-Empu yang mengalami cacat permanen yang diduga melibatkan tokoh masyarakat desa Sukamandi Jaya, sudah 2 minggu belum ada penangkapan para terduga pelaku. Tidak seperti laporan korban Kumbang, hanya dalam waktu 2 kali 24 jam polisi berhasil menahan para pelaku.
Apalagi kondisi korban baik-baik saja, hanya mengalami luka lebam sehingga terpantau oleh warga sehari setelah kejadian sudah dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Dan perlu diingat bahwa sudah 2 tahun ini Polres Subang tak mampu mengungkap kasus-kasus korupsi di Kabupaten Subang Beber Endang. Kapolres Subang AKBP Sumarni menanggapi langsung tuntutan masa aksi, bahwa terkait kasus pengeroyokan di Sukamandi-Jaya menyarankan agar keluarga pelaku dan korban berdamai saling bermaafan, sehingga dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Bahkan Kapolres berjanji akan memfasilitasi perdamaian tersebut. Sementara terkait laporan Fahlevi, Kapolres menyebut kasusnya masih dalam proses. Sumarni membantah keras dugaan adanya pesanan dan ia menjamin pihaknya bertindak sesuai SOP. Dan terkait penanganan kasus korupsi, ia menyebut ada salah satu kasus yang sudah P21. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Perak TV melaporkan.